bagian yang pertama dulu kita pelajari dasar-dasar dari perilaku konsumen dan kaitannya dengan marketing. Kita terutama pelajari tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Sedikit tentang metodologi penelitian harusnya kita pelajari, tetapi kita lewati dari perkuliahan ini. Nevertheless, itu topik yang penting. Bagian yang kedua kita mempelajari faktor-faktor internal. Ada kepribadian, ada learning, ada perception, dan ada attitude dan attitude change. Itu adalah faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Bagian ketiga yang baru kita lewati dengan 2 sesi, kita berpindah ke faktor lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan dalam bentuk pesan-pesan, messages, dan informasi beserta pendekatan framing dan melalui medium yang dipilih oleh marketer untuk menyampaikan pesannya. Ini baru saja kita lewati. Sekarang kita masuk ke bagian lingkungan sosial yang terdiri atas reference group, termasuk di dalamnya, dan yang penting kita pelajari minggu depan adalah keluarga dan seterusnya. Jadi ini komponen yang keempat yang kita pelajari, aspek yang ketiga yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Nah, selanjutnya saya persilakan Mas Sul. Oke, jadi materi sekarang adalah reference group dan word of mouth. Oh ya, tadi lupa untuk kelompok 7 tadi slide 17 kayaknya legendnya salah. Tidak sinkron yang legend di kiri sama di pojok kanan bawah itu. Coba nanti dicek lagi barangkali saya yang salah. Ini jadi bagian reference group kita akan bahas. Jadi yang pertama learning objektifnya adalah memahami tentang kredibilitas dari reference group dan pengaruhnya nanti ke perilaku konsumen. Terus yang kedua adalah kekuatan persuasif dan kredibilitas dari spokesperson atau nanti endorser, selebriti, vendors sampai yang lainnya. Terus kemudian yang ketiga, memahami dinamika dan bagaimana sih pengukuran opinion leadership dan word of mouth. Terus kemudian strategi aplikasi untuk memaksimalkan potensial dari strategi word of mouth itu. Dan yang terakhir, memahami proses diffusion of innovation. Jadi nanti salah satu topik yang menarik juga. Key terms-nya nanti bisa dibaca di buku masing-masing. Di sini tidak saya jelaskan semua karena ini cukup banyak gitu. Cuman nanti beberapa yang memang kunci saja yang dijelaskan. Cuma kayak Twitter gitu kan, teman-teman nggak perlu dijelaskan Twitter itu. Baik, yang pertama reference group. Reference group itu adalah kelompok yang menjadi sumber perbandingan, pengaruh, dan norma bagi opini, nilai, dan perilaku konsumen. Jadi, misalnya teman-teman ingin mencari opini tentang sebuah produk atau ingin meminta saran, rekomendasi dari kelompok yang lain, nah kelompok itu yang menjadi reference group itu maksudnya itu. Nah, salah satunya di sini adalah word of mouth itu salah satu bentuk dari reference group juga. Jadi macam-macam, ada keluarga, kerabat, atau misalnya sesama konsumen dalam SES atau kultur yang sama. Jadi salah satu bagian penting dari reference group itu adalah seberapa relate, seberapa kaitannya antara si konsumen dengan reference group itu, apakah memiliki kesamaan atau tidak. Karena nanti juga berpengaruh ke seberapa persuasif sih rekomendasi dari reference group itu. Oke, reference groups ini faktor yang sangat kuat pengaruhnya terhadap konsumen. Nanti, tetapi seringkali tidak sepenuhnya kita sadari karena reference group ini adalah bagian dari kehidupan kita yang sewajarnya, kehidupan sosial kita. Seringkali kita menganggap sebagai taken for granted saja, sehingga kita tidak menyadari bahwa banyak hal dari perilaku konsumsi kita sebenarnya dipengaruhi atau dibentuk oleh kelompok-kelompok reference tersebut. Nanti bisa dilihat keluarga, kerabat, dan sebagainya. Nanti coba lakukan refleksi diri untuk pilihan baju,
baik gaya maupun tempat membeli baju, Anda biasanya terpengaruh, mengapa kok Anda memilih gaya baju seperti itu, mengapa Anda membeli atau membuat seperti itu? Coba lakukan introspeksi, dari mana asalnya, dari mana sumbernya, kebiasaan konsumsi Anda terkait dengan baju tersebut. Niscaya nanti akan ketemu dengan faktor reference group, apakah itu keluarga atau teman-teman Anda. Kalau teman-teman nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Mas Zul, reference group-nya seperti apa, jenisnya, dan sebagainya. Tapi yang perlu disadari bahwa begitu kuatnya pengaruh reference group itu dalam perilaku kita, dan reference group ini tidak bisa dikontrol oleh marketer. Yang bisa dilakukan adalah mengasosiasikan produk dan melakukan positioning produk tersebut dengan reference group apa yang kira-kira berpengaruh, sebenarnya berpengaruh terhadap keputusannya konsumen. Itu yang paling jauh bisa dilakukan oleh marketer. Oke, dilanjut. Oke, jadi bentuk pengaruh dari reference group ini yang pertama adalah normative influence. Jadi ketika konsumen itu dia mempelajari dan mengadopsi norma norma nilai dan kepercayaan dari kelompok. Jadi misalnya ketika orang tua dia memberikan pelajaran terhadap anaknya dalam bentuk perilaku mengkonsumsi barang-barang gitu. Jadi kan teman-teman juga pasti ada gitu konsumsi produk yang itu nggak tahu kenapa tapi karena ngikut aja sama orang tua gitu. Jadi misalnya yang perempuan ikut merek lipstiknya ibu gitu, atau misalnya beli HP atau laptop ikut punya orang tua gitu. Nah itu karena dari proses pembelajaran ini jadi ya percayanya sama yang emang udah dipakai sama keluarga gitu. Termasuk ya kayak yang produk-produk low involvement kayak sabun, Pepsodent gitu-gitu. Kita jarang ya benar-benar mempertimbangkan mau beli apa gitu, biasanya pilih yang biasa dibeli atau misalnya ya yang kayak di rumah gitu. Terus yang kedua, comparative influence itu adalah ketika kita melakukan perbandingan terhadap kelompok tertentu. Jadi contohnya di sini kita mengidolakan misalnya kayak influencer gitu. Kita mengidolakan influencer di Instagram, terus secara tidak langsung atau secara langsung kita akan tertarik untuk mengikuti gaya hidup dari influencer itu. Dia makannya apa, terus kemudian misalnya ada kebiasaan influencernya itu sebelum makan difoto dulu terus kemudian kita ikut. Itu salah satu bentuk dari kita melakukan perbandingan, dan itu si influencer itu menjadi reference group juga bagi konsumen. Oke, tambah sedikit ya tentang normative influence untuk contoh saja. Ada yang tergolong jarang makan Indomie? Ayo, jujur. Ada yang tergolong jarang makan Indomie? Ada yang bilang, saya itu, istri saya itu. Kalau ada yang jarang makan Indomie dibandingkan dengan teman-teman ya, kenapa kok jarang? Pertimbangannya apa? Ada yang berpikir karena faktor MSG? Mungkin ada ya. Nah, kalau ada, dari siapa Anda mendapatkan pesan bahwa sebaiknya tidak atau sebaiknya mengurangi MSG dan bahwa unsur MSG itu tinggi di Indomie? Nah, nanti akan ketemu. Itu yang disebut sebagai pengaruh normatif. Boleh, tidak boleh dalam mengkonsumsi sesuatu, dan dari mana sumbernya. Kalau anak-anak saya sumbernya jelas ibunya ini yang campaigner aktif untuk mengurangi konsumsi MSG di produk-produk makanan instan. Itu contoh normative influence oleh reference group yang paling penting, yaitu keluarga dan orang tua dalam hal ini. Oke, lanjut. Terus tipe reference group. Jadi di sini ada dua, membership group dan symbolic group. Membership group itu adalah yang grup memang si konsumen itu dia memang berada di grup itu gitu. Dan
secara realistik kita bisa berada di grup itu. Ya, misalnya kalau teman-teman ya membership grupnya berada di kelompok mahasiswa, kelompok anak ngekos, kelompok anak Jogja, kelompok remaja, nah itu membership group. Kalau misalnya simbolik group itu adalah grup yang sebenarnya kayak unlikely gitu. Jadi kita itu sebenarnya tidak termasuk dalam grup itu, tapi kita menginternalisasi value-value dan perilaku dari orang-orang yang berada di kelompok tersebut gitu. Jadi misalnya kayak adopsi fashion Korea gitu. Kan kita sebagai orang Indonesia kan nggak mungkin tiba-tiba jadi ganti etnis gitu terus, atau misalnya kita tiba-tiba jadi ganti kultur kan. Tapi terus kita mengadopsi cara berpakaian orang Korea gitu. Nah, kayak simbolik grup itu yang orang-orang Korea itu yang menjadi simbolik grup, apalagi misalnya kayak yang pengaruh dari Korean pop, pengaruh dari boy band atau girl band itu, terus kita pengen mengikuti perilaku mereka, pengen mengikuti barang-barang konsumsi mereka, pengen mengimitasi pakaiannya dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh di simbolik group. Kita cek dulu, Mas. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh simbolik group yang mungkin jadi simbolik grup Anda? Selain tadi penggemar K-pop atau boy band Korea sebagai simbolik grupnya. Mic-nya oke, ditulis lewat chat kalau tidak bisa. Oke, sambil menunggu. Oke, silakan masing-masing ini untuk sekalian mengecek kehadiran ya. Masing-masing pada menulis di chat contoh dari simbolik grup yang relevan dengan diri masing-masing di chat. Nanti kita bisa record hasilnya. Oke, kita bisa lanjut, Mas Zul. Memberikan contoh simbolik grup tadi adalah tugas untuk semua yang hadir di perkuliahan ini. Silakan. Selanjutnya ini adalah reference group yang berdasarkan konsumsi gitu. Jadi sebenarnya ada macam-macam gitu, tapi ini beberapa contoh, misalnya friendship group gitu. Jadi kalau misalnya ya teman-teman segeng gitu kan biasanya jadi reference group untuk misalnya mau pilih apa gitu. Jadi uh, uh, itu sebagai salah satu bentuk juga dari reference group. Terus yang bawah ini shopping group. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman tahu model bisnisnya Tupperware itu kan nyasarnya ke ibu-ibu arisan, terus kemudian nanti ada kayak model sistem kayak MLM gitu, jadi belinya itu bisa rombongan, terus misalnya nanti bisa referral system, jadi kalau misalnya belinya pakai pakai channelnya konsumennya lain itu nanti bisa dapat diskon atau yang lain untuk dari shopping group. Terus kemudian virtual community ini adalah komunitas-komunitas virtual, misalnya kayak di forum atau misalnya di grup Facebook, atau misalnya misalnya ada komunitas yang dia tech savvy gitu, yang pecinta teknologi gitu. Nah terus itu bisa menjadi reference group, misalnya kita sebagai konsumen pengen beli headset gitu, terus ada grup namanya grup 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 pecinta audio gitu. Nah itu terus kita tanya di grup itu, nanti itu bisa menjadi reference group dari konsumen itu. Terus advokasi group itu adalah kelompok-kelompok yang dia mempunyai nilai-nilai yang mereka advokasikan gitu. Jadi misalnya kayak kelompok yang mengkampanyekan zero waste gitu. Itu mereka akan dianggap lebih kredibel dalam untuk menjadi reference group, misalnya tentang barang-barang yang misalnya mau beli sikat gigi yang ramah lingkungan itu di mana belinya, terus kemudian carinya seperti apa gitu. Atau kalau misalnya ada yang mengadvokasikan
go green gitu, terus misalnya atau vegetarian gitu, terus kemudian menjadi reference group untuk cari makanan yang sehat, cari makanan yang vegetarian itu gimana. Jadi ini salah satu bentuk nih. Jadi reference group sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya ya secara intuitif kita sebenarnya bisa melogikanya. Jadi kalau misalnya kita mau pilih sesuatu, kita tanyanya ke siapa, itu adalah reference group kita. Terus ini adalah faktor-faktor yang kemudian menjadi pengaruh ketika reference group itu dia sudah memberikan rekomendasi atau memberikan saran kepada konsumen. Tapi terus kemudian ada faktor-faktor yang menjadi eh, baik itu memperlemah atau memperkuat dari pesan dari reference group itu. Jadi yang pertama ada konformitas gitu. Apakah konsumen itu dia conform dengan social pressure atau tidak? Misalnya kayak aplikasi chattingan. Jadi kebanyakan dari kita kan pakai aplikasi chatting karena memang ya semua orang pakainya itu. Jadi misalnya sekarang teman-teman mahasiswa banyak yang pakai Line gitu. Terus nanti begitu lulus kuliah itu kok jarang orang pakai Line gitu. Line yang pakai Line cuma anak-anak SMA dan anak kuliah gitu. Jarang yang pakai Line. Kebanyakan pakainya WhatsApp, terus akhirnya berpindah ke WhatsApp gitu. Atau misalnya jaringan teman yang lain pakainya Telegram, ya pakai Telegram. Termasuk juga misalnya kayak digital payment gitu. Misalnya semua orang sekitar Anda udah pakai GoPay atau pakai OVO atau link aja dan lain sebagainya untuk cash pembayaran cashless gitu. Otomatis nanti juga akan ada rasa untuk terpressure secara sosial gitu. Ketika reference group itu memberikan saran udah pakai aja digital payment gitu. Jadi ketika udah ada social pressure itu kemungkinannya akan lebih tinggi untuk mengikuti keputusan itu. Terus kemudian apakah reference group itu mempunyai power dan expertise atau tidak? Misalnya kayak ada peraturan kantor masuk kantor harus berseragam formal. Nah, itu kan sebenarnya rekomendasi dari reference group. Tapi karena dari atasan di kantor dia mempunyai power dan mempunyai power itu terus kemudian akan kemungkinan besar konsumen akan obedience terhadap itu. Atau misalnya expertise gitu. Jadi misalnya di kuliah, misalnya kuliah ini perilaku konsumen gitu kan. Buku tentang perilaku konsumen kan banyak gitu macam-macam. Tapi terus kita merekomendasikan bukunya si bukunya yang kita pakai sekarang ini. Nah, itu kan karena grup reference group kita sebagai mahasiswa itu adalah dosen dan kelompok dosen gitu. Nah, ciri salah satu aspek tersembunyi dari power and expertise ini adalah konsumen biasanya akan obedience terhadap reference group, tapi tidak akan ada emotional attachment. Jadi mungkin teman-teman, ya udahlah, pakai aja bukunya yang direkomendasikan oleh dosen gitu. Tapi terus nggak ada attachment gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau anak-anak semester awal-awal pasti senang beli buku psikologi yang eh, apa yang beda dengan buku acuan gitu kan, ada buku psikologi yang eh, desainnya beda gitu-gitu. Itu kan ada emotional attachment di situ. Nah, sedangkan kalau misalnya reference groupnya itu dia berdasarkan power dan expertise itu jadi tidak akan ada emotional attachment terhadap produk itu. Terus kemudian apakah konsumen itu mempunyai informasi dan pengalaman terhadap produk yang direkomendasikan oleh reference group itu? Gitu. Misalnya kemarin teman saya teman saya yang dia pengguna iPhone lama gitu, terus karena HP-nya rusak mau beli HP baru tapi iPhone mahal, terus tanya ke saya beli HP apa. Saya pengen membuat dia tobat dari beli iPhone gitu, kayak tak rekomendasikan beli Android gitu. Nah, terus kan Android macam-macam gitu, terus saya merekomendasikan merek ini itu. Nah, karena si konsumen itu si teman saya itu dia pengalamannya tentang HP itu sebatas ya iPhone sama zaman sebelum ada smartphone. Jadi zaman sebelum ada smartphone kan Nokia. Nah, dia malah mau belinya
HP Android Nokia. Padahal kan HP Nokia itu untuk sekarang kan nggak terlalu relevan gitu, nggak terlalu masuk di kompetisi dalam konteks Android itu. Nah, di situ ada pengaruh dari informasi yang dia miliki dan experience dia terhadap merek Nokia itu. Terus produk conspicuousness, seberapa mencolok produk yang ditawarkan gitu. Misalnya yang ditawarkan produk itu sesuatu yang bisa ditunjukkan atau sesuatu yang mencolok gitu. Barang-barang misalnya kayak mobil atau misalnya kalau misalnya mobil itu kan uh, bisa ditunjukkan itu, bisa di show off ketika mobil yang direkomendasikan itu kelihatan mahal, mewah gitu, kemungkinan besar akan lebih efektif gitu apa rekomendasinya. Termasuk uh, kenapa Apple itu iPhone setiap seri itu desainnya pasti ada bedanya dikit gitu, meskipun cuma beda warna gitu, atau misalnya pokoknya bentuknya harus dibikin beda dari yang lain gitu. Maksudnya adalah biar orang langsung tahu ketika lihat oh itu Apple gitu. Atau misalnya logonya harus seperti ini, seperti itu. Kalau misalnya barang-barang yang kayak nggak terlalu kelihatan, misalnya sampo itu kan nggak kelihatan secara langsung gitu. Nah itu kan itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi rekomendasinya nggak terlalu uh, menusuk. Terus kemudian personality karakteristik dari si konsumen itu, apakah dia tadi mau conform atau tidak, atau dia orang yang mempunyai inovativeness yang tinggi. Ketika dia mempunyai inovativeness yang tinggi, otomatis dia akan lebih memilih berdasarkan penilaian dia sendiri, meskipun dari reference group itu sudah merekomendasikan beli ini, beli ini, beli itu, tapi konsumen ini dia mau coba yang lain, mau coba berdasarkan penilaian sendiri, kayaknya mau beli ini aja. Itu juga berpengaruh ke seberapa besar sih ini efek dari reference group ke konsumen. Terus selanjutnya dari sisi kredibilitas. Jadi kalau yang kemarin kita bahas itu kan sumber informasi dari formal maupun informal. Formal itu adalah yang memang terkait langsung dengan produknya gitu. Jadi memiliki otoritas atas informasi itu merupakan formal source-nya. Kalau yang informal itu yang selain dari itu. Formal source itu bagaimana sih agar sumber-sumber informasi kita sebagai marketer itu membuat sumber-sumber informasi ini menjadi lebih kredibel gitu. Jadi kalau misalnya kayak salesperson gitu, seperti orang-orang yang ya door to door yang menawarkan produk secara langsung, itu yang penting gimana caranya agar salesperson itu terlihat kredibel. Pertama harus terlihat bahwa dia itu jujur dan mempunyai integritas gitu. Terus yang kedua dress like an expert. Expert di sini maksudnya bukan orang yang harus berjas atau berdasi. Karena kalau misalnya sales barang otomotif, barang bengkel gitu, itu kalau misalnya yang jual pakai jas, pakai dasi kan malah dianggap enggak. Ini kamu orang kantoran ngerti apa soal otomotif. Tapi kalau misalnya salespersonnya itu dia cara pakaian kelihatan orang bengkel banget, terus ada oli-olinya atau ada bau-bau bensinnya, itu kan malah justru lebih dipercaya sebagai expert di bidang perbengkelan. Terus kemudian vendor misalnya kayak Tokopedia atau misalnya retailer offline apa. Nah itu yang penting di sini adalah reputasi dari toko itu. Misalnya ketika ada toko misalnya di Tokopedia yang kemudian berdasarkan reputasinya bagus, atau toko di Shopee dilihat kok reputasinya bagus gitu, jadi kemungkinan besar barang-barang yang dijual juga akan dianggap lebih kredibel gitu. Jadi makanya di beberapa misalnya kayak di Tokopedia itu kan ada label pasti ori gitu, itu untuk meyakinkan bahwa vendor ini mempunyai kredibilitas bahwa barang-barang yang mereka jual itu memang original gitu. Dan yang kedua soal consumer previous experience. Misalnya sudah pernah beli di counter HP yang di
sampai rumah gitu, terus kemudian oh ternyata emang ya barangnya banyak, terus macam-macam, terus penjualnya ramah, terus bisa ngasih rekomendasi apa bagus. Nah, itu nanti kredibilitas dari toko itu di mata kita juga akan lebih baik. Terus soal medium atau media penyampaiannya, gitu. Seperti kemarin kita bahas, kadang-kadang tidak semua. Jadi meskipun new media itu sangat efektif, tapi tidak semua new media itu bisa beneficial bagi si marketer gitu. Kadang-kadang malah kayak majalah gitu, misalnya kita jualan uh, kita jualan barang-barang otomotif, maka mengiklan di majalah otomotif itu justru lebih kredibel dibandingkan ketika misalnya iklannya muncul di website yang tidak terlalu terkenal gitu. Dan uh, dulu itu YouTube gitu, jadi studi kasus YouTube. Jadi YouTube itu dulu pernah ada namanya apocalypse, jadi kiamat kiamat iklan gitu, karena ada sebuah skandal yang kemudian menunjukkan bahwa oh, ternyata di YouTube itu banyak video-video yang suka menyebarkan berita hoax gitu. Jadi ada video-video yang rasis juga, bigotry juga, terus kemudian dari pengiklan mereka tidak ingin brand-brandnya mereka diasosiasikan dengan video-video seperti itu. Terus kemudian ya udah semua pengiklan itu mencabut iklannya dari YouTube. Kemudian jadi YouTube sepi iklan. Itu uh, juga salah satu contoh ketika medium itu dianggap sebagai tidak kredibel. Selanjutnya selebriti dan endorser. Jadi endorsement, pasti teman-teman pasti pernah dengar juga istilahnya. Jadi, ketika selebriti atau influencer atau orang-orang yang dianggap mempunyai reputasi gitu muncul sebagai perwakilan dari produk itu, walaupun mereka mungkin ya mungkin mereka pakai produknya atau bisa aja enggak gitu. Itu endorser. Nah, misalnya teman-teman pengen suatu saat usahanya pengen melakukan endorser, pengen membeli endorser gitu. Uh, apa saja sih yang penting gitu. Jadi pertama antara endorser dengan tipe produk atau jasa yang ditawarkan itu harus sesuai. Misalnya produk yang hedonis, pilihlah selebriti yang juga menunjukkan mempunyai kesan bahwa dia glamor dan hedonis. Jadi expert dalam bidang perglamoran. Terus yang kedua memiliki demografi yang mirip dengan target konsumen, baik itu secara usia, gender atau etnis. Terus yang selanjutnya tetap harus diingat, meskipun jadi ketika marketer itu menggunakan endorser, itu kan nanti fans dari si selebriti yang menjadi endorser itu kan akan memiliki attitude yang positif terhadap iklan tersebut. Tapi tidak selalu attitude yang positif itu akan terkonversi menjadi pembelian. Nah, jadi sikap konsumen terhadap brand itu sendiri tetap harus dipertimbangkan. Jadi nggak terus melulu menggunakan endorse uh, terus kemudian kita mengasumsikan bahwa si fansnya Suhai Salim ini akan membeli Maybelline itu nggak selalu gitu. Tergantung apakah konsumen mempunyai sikap yang positif juga terhadap brand Maybelline atau tidak. Terus kemudian kesesuaian antara pesan dengan kualifikasi dari endorser ya. Seperti ini misalnya pengen menjual barang kosmetik, maka menggunakan endorser beauty blogger gitu. Misalnya kayak pernah dicontohkan dulu di kelas jual apa puding itu, puding terus iklannya itu pakai Chef Juna gitu kan, karena dianggap si Chef Juna itu ya chef, tahu yang mana yang enak mana yang enggak gitu. Terus kalau misalnya Chef Juna merekomendasikan puding ini gitu, meskipun di kenyataannya dia pakai itu atau tidak kan urusan yang lain. Selanjutnya opinion leadership itu adalah ketika satu orang yang dia menjadi opinion leader itu
mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain. Jadi misalnya ya kayak word of mouth itu. Jadi mau memberikan rekomendasi produk apa sih yang cocok untuk konsumen dan lain sebagainya. Nah, di sini kuncinya adalah opinion leader itu dia tidak mendapatkan material gain, itu jadi dia nggak untung gitu. Kalau misalnya endorser itu kan mereka memang dibayar untuk melakukan itu. Jadi kalau misalnya opinion leader itu dia tidak mendapatkan gain secara material, mungkin mendapatkan gain secara moral gitu, misalnya ya, kepercayaan dan atau misalnya relasi. Dan ini bersifat spesifik pada kategori tertentu. Misalnya Mas yang ini dia dia expert dalam bidang kamera digital gitu. Terus kemudian si Mas yang ini mau beli kamera digital, dia tanya ke si Mas yang ini mau beli kamera digital bagusnya yang apa, terus dia ngasih rekomendasi ini yang bagus itu ditunjukin kayak gini. Tapi ketika misalnya produknya yang lain bukan kamera digital, misalnya uh, mau beli kulkas gitu, bisa jadi nanti gantian Mas yang ini tanya yang ini karena misalnya dia ahli kulkas atau bekerja sebagai tukang reparasi kulkas atau yang lain gitu. Nah ini resiprokal gitu. Jadi si opinion leader itu juga bisa menjadi opinion receiver untuk produk kategori yang lain. Atau misalnya si opinion leader juga bisa menjadi receiver untuk produk yang meskipun dia expert gitu. Jadi misalnya ini dia udah ngasih rekomendasi beli kamera yang ini aja gitu. Yang kamera yang si masnya ini dia belum punya gitu. Terus dia udah beli, misalnya dia yang ini punya Canon, terus dia merekomendasikan coba beli Nikon. Terus si masnya ini akhirnya beli Nikon. Nah, terus kemudian dia memberikan testimoni, oh Nikon kayak gini. Nah, dalam konteks seperti itu, si masnya ini dia menjadi opinion leader dan dia menjadi receiver. Jadi bisa resiprokal gitu bentuknya. Nah, itu jadi teman-teman kalau misalnya pengen beli sesuatu terus kemudian tanya ke teman yang lain, itu adalah opinion leader bagi teman-teman. Selanjutnya dalam strategi word of mouth. Jadi bentuk-bentuk word of mouth lewat mana saja sih gitu. Pertama dari social network. Jadi seberapa efektif social network itu dia dinilai dari ada engagement atau tidak gitu. Jadi misalnya kok meskipun followersnya banyak ribuan tapi tiap ngepost yang ngelihat atau yang like cuma 1-2 kan berarti tidak ada engagement, berarti tidak ada pemrosesan informasi di pihak konsumen gitu. Nah terus gimana caranya meningkatkan engagement itu? Yang pertama harus ada intimasi dan frekuensi kontak dengan basis konsumennya. Jadi beberapa kalau misalnya dulu kan brand itu dianggap sebagai entity yang dia jauh dari konsumen, memberikan informasi-informasi terus susah untuk menjangkau konsumen, jauh beda dunia gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya beberapa tahun akhir ini kita lihat di Twitter ada yang brand official itu dia bikin akun Twitter terus kemudian interaksi dengan konsumennya benar-benar kayak interaksi antara orang dengan orang gitu. Kadang-kadang bikin jokes, kadang-kadang malah bisa kadang-kadang malah misalnya ada konsumen yang nge-tweet ke protes ke brand terus kemudian dibalas dengan katakanlah dibalas ngejek atau yang lain. Nah itu kan uh, secara ilmu untuk membangun citra brand itu kan bukan seperti itu seharusnya. Tapi di sisi lain itu adalah membangun intimasi dengan konsumen. Jadi merasa lebih dekat dengan konsumen. Bahkan kalau yang anekdotal kayak misalnya Burger King Twitternya perang sama Wendy's atau McDonald gitu. Misalnya teman-teman lihat visual account-nya di brand itu dia jualan
jualan apa? Jualan skin untuk HP, jualan stiker untuk HP itu. Itu akunnya itu dia kayak bukan perusahaan tapi malah kayak konversasional gitu. Konsumennya gitu. Kadang-kadang malah itu ngecek konsumennya sendiri dan sebagainya. Terus kemudian tingkat kesamaan secara demografisnya. Kalau misalnya target target konsumennya adalah laki-laki, maka ya pesannya terus kemudian dari citra social networknya itu juga harus menunjukkan pesan-pesan yang menarik bagi laki-laki, menarik bagi misalnya targetnya segmen muslim itu otomatis pesan-pesannya harus yang juga nuansa-nuansa muslim gitu. Terus kredibilitas sumber informasi juga. Terus selanjutnya ada brand community. Jadi seperti tadi ada source community source kan komunitas itu kan macam-macam. Misalnya kita Google komunitas pecinta, banyak banget komunitas pecinta alam, komunitas pecinta kucing itu. Nah ini ketika sebuah komunitas itu mereka menunjukkan uh, emotional attachment terhadap brand tertentu itu adalah itu bisa dieksploitasi sangat 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 baik dengan oleh brand gitu sih. Sebisa mungkin brand itu menarik bagi komunitas itu. Jadi misalnya ada brand misalnya HP brand OnePlus gitu, mereka sangat sangat maintenance komunitas mereka pecinta OnePlus dan pecinta Android gitu, sehingga ketika ada orang yang pengen mencari reference group soal HP terus datang ke brand community itu ke komunitas Android atau komunitas tech savvy yang lain, komunitas tersebut akan lebih favorable terhadap brand itu tadi kan memberikan rekomendasi brand itu gitu. Jadi komunitas brand itu sangat sangat penting untuk brand gitu. Misalnya kayak komunitas pecinta Honda Supra. Terus selanjutnya yang lain ada weblogs. Jadi sekarang kan zamannya namanya microblogging. Kalau dulu awal-awal uh, kita blogging ada WordPress, ada bloggers. Gitu. Nah sekarang zamannya microblog. Microblog itu ya kayak Facebook, kayak Twitter gitu. Jadi ketika konsumen itu dia bisa memberikan konten, bisa membuat konten yang sedikit gitu. Kalau misalnya blog kan mungkin perlu banyak gitu, microblogging perlu sedikit. Nah, nanti bisa dilihat ada website namanya Media Konsumen. Itu itu adalah sarana konsumen yang pengen menulis sebuah surat untuk brand. Jadi misalnya ada pelanggan IndiHome yang memiliki keluhan gini terus kemudian dia nulis di media konsumen itu, terus kemudian nanti dari pihak IndiHome akan menjawab keluhan tersebut gitu. Nah ini juga salah satu platform yang juga harus perlu di maintenance gitu untuk kemudian nanti strategi word of mouth-nya bisa lebih optimal dan beneficial bagi brand. Oh ya ini istilah e-bomb itu ya elektronik word of mouth. Jadi word of mouth yang dia melalui internet atau melalui virtual. Terus kemudian viral marketing adalah ketika marketing mengandalkan konten yang viral. Jadi gimana caranya sih pesan-pesan dari brand itu dibikin viral. Jadi misalnya kayak strategi appeal humoris gitu kayak dulu iklan Indo es krim itu kan karena iklannya humoris terus banyak orang suka terus banyak orang nge-share gitu terus kemudian itu jadi viral marketing juga gitu. Itu iklan yang gratis dan sangat efektif. Kemudian di sini ada istilah di konteks viral marketing dan konteks social network ini ada buzz agent. Adalah konsumen yang dia mempromosikan produk secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi-sembunyi itu adalah sebenarnya dia itu dibayar
atau mendapatkan sampel, tapi dia mempromosikan produk itu seolah-olah memang genuine gitu, padahal sebenarnya dia dibayar. Materi yang terakhir ini soal diffusion of innovation. Jadi ketika sebuah produk itu baru muncul di pasar, itu nanti akan akan menjalani ini, proses ini. Ketika awal-awal innovators, awal-awal hanya 2,5% dari target segmen yang pakai. Dari 2,5% itu adalah orang yang innovator. Cuma benar-benar produk baru muncul terus kemudian mereka langsung pakai. Gitu. Kemudian setelah innovator, ketika produk itu dianggap beneficial oleh inovator, dia masuk ke early adopter. Early adopter ini juga orang-orang yang dia termasuk awal-awal menggunakan produk gitu atau membeli produk atau jasa itu. Ketika di early adopters ini berhasil, ini kemudian baru masuk ke majority. Nah, di sini biasanya di dua tahapan ini yang biasanya krusial gitu. Ketika di early adopters ini, dia bisa melewati jurang ini, bisa melewati tahapan ini, masuk ke early majority, itu kemungkinan untuk bisa berhasil di pasar akan lebih tinggi, akan jauh lebih tinggi daripada ketika misalnya awal-awal baru masih di innovator dan early adopter. Setelah early majority, terus kemudian masuk ke late majority. Jadi ini persentase atas itu adalah persentase terhadap populasi, persentase yang bawah itu adalah persentase kumulatif. Jadi ketika sudah sampai di sini, 50% dari target konsumen itu dia sudah memakai produknya. Ketika udah nyampe sini 84% sudah memakai produknya, ketika sampai sini 100%. Nah, laggards ini adalah kelompok orang-orang yang dia terakhir banget menggunakan produk, bahkan tidak menggunakan sama sekali. Jadi saking lambatnya mereka menggunakan produk itu, bahkan si innovator dan early adopter itu mereka udah berpindah ke produk yang lain. Contohnya kayak yang kiri ini misalnya Impossible Burger itu sekarang kan ada daging sapi yang dia lab grown gitu, jadi ditumbuhkan di lab gitu. Jadi bukan dari sapi disembelih gitu, tapi dari sel sapi ditumbuhkan gitu. Jadi lab grown meat. Nah, itu terus si Burger King itu mereka jual juga Impossible Whopper, Impossible Burger juga. Itu sekarang mungkin tahapannya masih di bagian early adopter, masih karena belum banyak orang yang percaya sama rasanya, apakah enak atau tidak, aman atau tidak gitu. Terus tren yang baru juga ini folding phone, HP lipat, HP atau tablet lipat ini mungkin sekarang sudah mulai mau masuk ke early majority gitu, karena sudah mulai banyak yang beli dan udah mulai dijual di pasaran. Terus ini mungkin teman-teman ada yang tahu ada yang tidak, dan di 3andMe itu adalah jasa melacak DNA gitu. Jadi si konsumen itu beli jasanya mereka, nanti akan dikirim tempat untuk sampel. Jadi nanti konsumen ngasih sampel ke tempat itu, misalnya bentuk air liur gitu, terus nanti air liurnya dikirim ke ini, terus kemudian dianalisis, nanti si konsumen akan mendapatkan data genetik dia. Genetik dia itu seberapa persen Asian, seberapa persen Caucasian, seberapa persen Neanderthal, dan sebagainya. Terus juga udah mulai masuk mungkin di early adopter sampai early majority. Terus ini yang teman-teman mungkin pernah dengar atau tidak pernah dengar, karena meskipun secara beritanya sangat booming gitu, tapi terus kemudian gagal. Google Glass. Google Glass itu dia hanya mencapai di inovator saja, bahkan ya mungkin early adopter gitu. Tapi karena produknya dianggap gagal, terus kemudian tidak dia secara utilitarian, tidak gunanya nggak terlalu penting, itu saya gagal, produknya di terminate. Terus sekarang yang mungkin di bagian kanan ini, mungkin teman-teman ada yang belum pernah nonton Game of Thrones, terus karena memang lagi zamannya stay at home, nggak ada kegiatan, ya udahlah, terus akhirnya tertarik nonton Game of Thrones gitu. Nah, orang-orang yang dulu nonton Game of Thrones sekarang udah ganti nonton yang lain.
Facebook sekarang yang pakai adalah kalangan-kalangan orang-orang yang lebih tua gitu. Jadi orang-orang yang dulu awal-awal pakai Facebook sekarang udah pindah, udah ganti gitu, udah ganti menjadi Instagram atau Twitter. Sama kalau GoPay itu mungkin sekarang masuk di bagian early majority ini karena belum sampai lebih dari 50% target konsumennya untuk menggunakan, termasuk kayak OVO juga mungkin baru masuk di early majority. Nah, kurva ini tidak absolut untuk semua produk karena beda-beda. Jadi kalau misalnya barangnya itu adalah barang yang murah, dalam artian mudah didapat, terus kemudian tidak banyak resiko, itu kemungkinan inovatornya akan lebih banyak gitu. Dibandingkan barang-barang yang memang mahal ya, HP ini atau misalnya ini jasa analisis DNA itu kan mahal. Nah, itu kemungkinan inovatornya akan lebih sedikit. Nah, karakteristik dari orang-orang ini, inovator, early adopter sampai laggards ini juga berkaitan juga dengan seberapa sih dia mempersepsi resiko dari produk-produk itu. Orang yang inovator biasanya dia low risk perceiver, melihat resiko pembelian itu rendah gitu. Jadi karena mungkin ya duitnya banyak atau misalnya dia memang ya sudah percaya dengan brandnya sehingga pembelian produknya dianggap sebagai tidak terlalu berisiko. Beda dengan yang kanan-kanan itu adalah yang high risk perceiver. Bisa jadi karena memang secara finansial untuk membeli sebuah HP itu perlu mikirin secara finansial itu sangat ekstensif problem solvingnya gitu sehingga harus benar-benar yang percaya banget dari mobil HP tertentu gitu. Nah, kalau teman-teman nanti melakukan penelitian terhadap ini, Division of Innovations, seperti yang dulu pernah saya jelaskan di kelas, agak berhati-hati ya, karena kita mempunyai kecenderungan untuk overestimate terhadap kemampuan kita sendiri. Kita merasa sebagai inovator, gitu. Tapi kan inovator itu dia hanya 2,5% dari populasi, gitu. Rata-rata 2,5%. Gitu. Kemungkinan besar kita ada di majority ini. Gitu. Tapi terus kok banyak subjek kemudian menjawab banyak inovator atau early adopter. Cara mitigasinya adalah dengan menggunakan indikator-indikator yang memang jelas gitu dan menspesifikan produknya. Misalnya pengen meneliti diffusion of innovations pada HP lipat gitu. Maka salah satu indikator buat dia inovator itu adalah dia sudah punya. Gitu. Kalau misalnya belum punya bisa jadi dia bukan inovator gitu. Jadi begitu materinya, dia ingin ditanyakan atau tidak? Oke, terima kasih Mas Zul. Waktunya berhubung waktu sudah mepet, saya berikan beberapa highlight saja. Yang pertama untuk Division of Innovation ini penting sekali Anda pahami. Di chat saya berikan tambahan referensi yang gampang, bahan belajar yang gampang di YouTube untuk Anda mengenali lebih jauh apa itu Division of Innovation, karena nanti ini juga terkait dengan tugas untuk konsultan 1 dan 2 nanti mencari, mengidentifikasi siapa saja di antara orang-orang yang dekat dengan Anda untuk produk tertentu yang Anda tetapkan nanti, siapa yang contoh dari early adopter, siapa early innovator, siapa early adopter, siapa seterusnya sampai laggards. Kalau sampai hari ini ada orang yang belum mau menggunakan WhatsApp misalnya, bukan karena tidak mampu membeli smartphone, maka jelas dia seorang laggard. Itu sebagai contoh. Ini penting. Kemudian konsep-konsep yang lain yang didiskusikan sebelumnya, word of mouth, e-worm, buzz agent, dan sebagainya itu penting sekali dan relevan
baik untuk keahlian Anda maupun untuk kehidupan pribadi. Kita tidak mungkin mendiskusikannya secara mendalam semuanya di sini. Kita hanya icip-icip saja. Tadi Mas Zul sudah memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap apa yang bisa kita pelajari dari topik ini di buku acuan kita. Lebih jauh lagi Anda nanti perlu mengembangkan diri, mempelajari dan dari berbagai referensi, dan dalam proses along the way kilas balikan apa yang Anda alami, Anda lakukan, Anda pikirkan, Anda rasakan, dan bagaimana lingkungan sekitar Anda. Karena itu mencerminkan berbagai aspek faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Anda sendiri adalah konsumen, tindakan Anda sebagian besar adalah tindakan-tindakan konsumsi. Dengan begitu, Anda akan lebih memahami diri Anda, sekaligus juga memahami materi teoritik yang kita pelajari pagi ini, secara khusus reference group dan diffusion of innovation secara umum adalah terkait dengan perilaku konsumen. Jadi saya kira demikian, sudah 12:28 dan saya tahu Anda sebagian di antara Anda yang Anda memiliki kuliah berikutnya, karena itu saya tutup. Terima kasih Mas Zul, terima kasih dua presenter kita pagi ini, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Apa yang disampaikan Mas Zul nanti direkam dan nanti akan saya unggah atau akan diunggah Mas Zul nanti di Google Classroom untuk sebagai bahan tambahan Anda. Begitu juga PPT-nya nanti akan diunggah di sana. Saya kira demikian, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Stay safe, stay healthy, be happy, be productive. Demikian, ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup pertemuan kita.